Puji Tuhan. Kalau kita benar-benar sadar bahwa Yesus adalah kebutuhan kita, maka harusnya dengan menikmati kehadirannya, saudara tahu bahwa kebutuhanmu ada di sini. Engkau sedang berhadapan dengan yang kita butuhkan itu. Jangan biarkan Yesus ternyata cuma menjadi alat untuk kita mendapat sesuatu. Sebenarnya bukan Tuhan, bukan Tuhan yang kita perlu. Orang perlu Tuhan cuma supaya dapat tuh orang perlu. Itu. Itu Yesus bukan orang keperluan berarti. Kita justru apa? Menjadikan Yesus itu cuma alat. Alat untuk memperoleh yang orang suka. Kalau saudara sakit, saudara datang cuma supaya baik. Itu. Beda ya saudara, orang yang mendapatkan Tuhan kok dia baik. Kok dia sembuh, itu beda. Ya. Orang mendapatkan Tuhan lalu persoalannya selesai, itu kan beda. Beda dengan saudara datang karena saudara ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan itu. Loh, biarkan sesuatu yang kau butuhkan itu adalah Tuhan itu. Jangan kasih tahu balik, gitu. Ini masalahnya khotbah masa kini, pengajaran masa kini di gereja dan disukai oleh mayoritas umat Kristen. Jadi Tuhan itu cuma apa? Alat untuk memenuhi yang dia inginkan. Justru harusnya apa? Persembahkan hidupmu untuk menjadi alat bagi dia. Jangan orang cuma gunakan Tuhan itu jadi alat. Jaga-jaga pat orang, kan gitu. Selesaikan orang persoalan, sembuhkan tuh sakit, apa leh. Ini waktu Tuhan Yesus menjadi kehidupan bagi kita. Oh saudara, justru semua so ada, Tuhan yang tidak ada. Nah itu yang saya cerita ke saudara tuh. Siapa? Bapak Adam Malik tuh. Coba. Kok apa itu dia belum punya? Semua kan dia punya. Selama ini saya cuma tahu ada Malik itu wakil presiden. Saya tidak pernah tahu dia riwayat pekerjaan ternyata gitu. Riwayat jabatannya ya. Ternyata dia pernah jadi duta besar. Jadi bahkan jadi entah itu mungkin ada divisinya kali ya. Ketua PBB. Kita baru tahu, masa tahun berapa itu? Bayangkan saudara tahu. Nanti juga kapan-kapan saudara, bukan kapan-kapan sebentar habis ibadah kalau orang Google DP betul itu bagaimana. Ada Malik itu apa semua yang orang tahu cuma dia wakil presiden. Dan ternyata setelah semua berakhir, semua di jabatan, yang tidak mungkin kan dia sudah jadi miskin. Kemudian panggil pendeta. Saudara kan sudah tahu ada Malik itu bukan Kristen. Kok bisa? Panggil pendeta. Bayangkan DP kalimat pertama untuk Pak Pendeta cuma satu. Pak Pendeta tolong saya ini semua orang bilang saya mencapai semua yang orang-orang cita-citakan. Tapi
saya ini hatinya kosong. Nah, ini kan bagus sekali. Nah coba kalau saudara merasa justru tidak ada persoalan, ada doi, apa hati kosong apa? Enggak orangnya tidak ada persoalan. Nah ini orang ini mencapai tingkatan tertentu dan dia sadar lalu dengan rendah hati mengakui bahwa dia kosong. Hati-hati loh saudara, ya, jangan sampai orang ini jadi orang Kristen. Ya. Tapi saudara, yang membuat kau bahagia, bangga karena doi. Oh. Kalau ada doi dia semua tidur. Oh. Biar di ibadah dia tidur karena tidak ada persoalan soalnya. Ya, yang menangis itu orang ada persoalan. Iya. Saja. Oh. Orang lain kali kan begitu. Alkitab sudah memberi contoh tapi orang tidak puas. Oh. Rasanya, saya bilang ke saudara tuh, ini kalau saya cerita begini, ini desa dia lain ini, mau khotbah lain ini terpaksa. Coba saudara, ya. Kepada saudara kan sudah dibuktikan berulang kali. Apa? Pernyataan dari Salomo. Pengkhotbah pasal terakhir. Apa? Kan kitab pengkhotbah itu kalau saudara belajar, ya, kitab pengkhotbah itu justru ditulis Salomo. Itu masa tuanya. Nah, saudara perhatikan itu ayat terakhir deh. 2 ayat terakhir kayaknya. Nah coba. Akhir kata. Setelah dia capai semuanya toh. Kalau cuma bilang ada Malik kalah. Toh. Dia ini kan bukan wakil. Dia ini raja. So raja paling kaya lagi. Kalau bilang soal hikmat, wah. Yang lain meminta hikmat, dia so penuh dengan hikmat. Penuh hikmat, penuh harta, penuh istri. Toh. Semua pokoknya yang disukai para pria ini ada Pak Salomo. Lalu mari orang baca DP kesimpulan hidup. Kesimpulan dari segala sesuatu. Toh. Coba saudara. 3. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya karena ini adalah kewajiban setiap orang. Coba satu kali leh. 3. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Kenapa? Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Bayangkan berapa banyak khotbah yang cuma mengajar orang tentang apa hakmu sebagai anak Allah. Tidak diajar dan dilupakan kewajibanmu apa. Kalau cuma soal hak, saudaranya tidak usah minta, orang Tuhan itu tahu. Dia sangat tahu apa hakmu. Nggak usah tanya. Berapa banyak orang di sini yang mengalami pengalaman pasti. Saya percaya pasti saudara juga alami itu. Ya, mungkin ya dengan cara-cara yang berbeda, dalam situasi yang berbeda. Ya, tapi pasti itu adalah pengalaman kita semua. Lain kali orangnya nak minta sudah apa? Kenapa? Tuhan dah kasih orang pihak. Nggak usah aja tuntut Tuhan. Kalau Pak Tuhan. Ya, perusahaan asuransi silakan kau tuntut. Dan lain kali orang sampai dia mati nggak dapat DP hak. Waktu orang mau tawarkan semua hak diberitahu. Setelah saudara tuntut segala rupa alasan. Tapi kalau Tuhan saya bilang akang, deng dia saudara, duh Tuhan ya. Kong masa
ada kekasihnya, muridnya, anaknya, meragukan apa kesetiaan Tuhan terhadap hak-hak yang anak-anaknya punya. Gitu. Masa Tuhan lupa? Kau melakukan kewajibanmu, oh Tuhan, maka saudara akan melihat hakmu tiba-tiba so ada, bahkan lebih dari yang kau pikir. Lebih dari yang kau harapkan. Itu trompet Tuhan. Oh. Ada bahasa dia mati, justru dia bikin hidup. Coba. Kan? Yang tidak pernah minta baik. Mar baik. Tulaing sampai segala rupa dia tolak, dapat terakhir mati. Coba. Kita yang tidak pernah tuntut hak. Tuh. Siapa kau ingin tahu? Kesembuhan adalah roti bagi anak-anak. Yesus yang bilang. Tapi Paulus dibiarkan sakit. Siapa Paulus yang tidak tuntut Pak Tuhan? Bukankah itu roti bagi anak-anak? Paulus menderita karena pelayanan. Menderita karena Injil. Kok bisa Paulus diam waktu dari sorga bilang cukup, Paulus cukup. Oh itu. Malah sekarang malah diajar. Tuh, sepertinya diiming-imingi begitu. Rupa Tuhan yang tahu orang pihak. Saya bilang akang, itu orang yang tahu diri saudara. Ya. Tapi kalau cuma bilang Tuhan itu, dia lebih setia dari bank. Nah, tiba-tiba so berubah dan kau tidak tahu. Dia bilang, oh napa ya? Sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Kenapa? Ya, ini so ada dan kau tidak tahu tuh. Marah ada, kamu tidak bisa tuntut. Tapi kalau Tuhan yang tidak begitu, saudara. Dan sekali lagi, berapa banyak anak Tuhan yang dia lebih percaya bank dan lebih percaya pada Tuhan. Lebih percaya asuransi daripada percaya Tuhan. Lalu kewajiban sebagai anak, kewajiban sebagai orang percaya, kau ternyata tidak lakukan. Janji Tuhan yang diklaim. Kenapa saudara? Ini tuh perintah Tuhan. Kewajiban kita apa? Takutlah akan Allah. Berpegang pada perintahnya. Gitu kan? Takut akan Allah harus dibuktikan dengan ketaatanmu kepada perintah-perintahnya. Ini adalah kewajiban pendeta, bukan kewajiban setiap orang. Coba, terlaluan sekali. Saya pikir-pikir, bukan main ini. Oh itu kan ses kan pendeta. Oh engkau dan apa? Oh ses itu kok hamba Tuhan tuntutan. Mana itu spidol dek? Gimana ada? Oh ada ini sudah. Tutup. Coba toh. Ini kewajiban setiap orang. Pasti betul deh. Apa? Takut akan Allah. Lalu berpegang toh. Tulislah berpegang pada perintahnya. Bagus tulis memang perintah. Orang lain kali susah sekali kalau bilang firman, orang yang terlalu bagaimana mah? Perintah. Toh. Kewajiban. Toh. Angkat tangan yang bukan orang di sini. Kalau orang semua ini orang, kenapa itu kewajiban?
Takut akan Allah, berpegang pada perintahnya. Jangan iyo, perintah-perintah Tuhan kita selalu baking ya. Biar dah belum semua dang. Kong angkong semua mati belum semua. Kong mau bikin tempo apa tuh DP sisa? Masa nanti kalau semua mati baru ya Tuhan belum Ricky baking. Ricky ada tambahan kopi umur supaya baking tuh DP itu kewajiban. Bukan kita tambah umur cuma formo tiup lilin. Tak tambah umur, ingat kewajibanmu. So baking belum? Itu. Oh, banyak loh mantu so baking mar. Memang kan tuh belum semua. Siapa kok tuh mau dapat baking? Ricky ada tambah kopi umur supaya baking tuh belum baking. Ricky ada kasih bayi tuh saki supaya baking tuh belum baking. Bukan tuh hari waktu dia belum baik dia baking setelah so baik. Gimana ini? Kadang-kadang lihat, oh pantas dia belum pernah baik. Kenapa? Sudah lihat model. Ini nih boleh baik ini orang begini. Baru doi 1 juta dia so langsung bingung. Tuh, langsung tukar Tuhan dengan doi 1 juta. Bagaimana kalau dapat 1 miliar kote? Ya ampun, langsung jadi pengikut setan. Coba kok ini. Baru 100 like dia langsung bingung. 100 like. 100 subscriber. Langsung lupa dia. Duh, ini pas ini ada orang pesan, ada orang kali sampai sakit tuh hati mendengar, oh Tuhan, so tua engkau tanta. Tuh, sadar. Iki dia tambah tuh umur, for apa? Tambah tuh umur bukan mau lihat cucu. Tambah tuh umur untuk apa? Siapkan dirimu berhadapan dengan Tuhan. Sudah belum? Orang kan lain kali begitu saudara. Ya. Sehat, tak tambah umur. Hari Minggu bukan dapat ingat apa Tuhan. Justru karena sudah tambah umur. Sudah ada dia. Coba. Bisa sampai seperti itu saudara manusia. Tuh. Lebih soalnya sekarang saya bilang Akang. Sekarang kalau nyandak jalan-jalan apa di sini? Boleh jalan-jalan di sini. Tuh. Yang kan tuh ya. Kan ada peristiwa tuh yang terjadi barusan. Tuh. Jadi saudara orang yang tidak pernah di apotik ya. Tiba-tiba baru bilang napa? Tuh tadi Mbak Antri ada bapak-bapak dan DP anak umur 18 tahun. Cowok atau cewek itu? Cowok. Dan tuh DP papa bilang, duh napa nih anak nih dia? Dia dokter bilang yang diserang DP dada, jantung dan paru-paru. Kong diserang dengan apa? Diserang dengan HP. Dokter pe kesimpulan. Jadi tuh bapak kata bilang, duh napa tapi anak no. So bilang kok stop tuh HP. Dia yang tidak pernah stop tuh HP. Sampai akhirnya, bayangkan saudara, paru-paru dengan jantung. Kasihan. Sampai dapat rasa ini tuh kewajiban. Aneh. Sampai jadi begitu tuh manusia. Sampai betul-betul lupa diri. Harusnya segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya untuk Tuhan. Nah kalau pujian, syukur, hormat, kemuliaan untuk Tuhan, kong anggap waktu for siapa? Loh, kalau sungguh pujian, syukur hanya untuk Tuhan, kalau begitu beri lebih banyak waktu pada dia.
Jangan salah. Pujian syukur cuma jadi lagu. Coba, itu orang menyanyi saudara setinggi setengah jam. Lalu begitu kamu sudah rasa apa? Sudah rasa memuliakan Tuhan. Aduh, hanya karena beri kemuliaan pada Tuhan. Dia rasa sudah dia memuliakan Tuhan. Sampai orang apa? Tepuk tangan sampai patah orang tangan, orang tidak bisa balas kemurakannya. Ya. Itu saudara. Harusnya begitu orang roba orang cara pikir terhadap Tuhan itu. Biarkan dia mendapatkan seluruh hidup ini. Harusnya kalau saudara benar-benar sadar siapa kita dan siapa Tuhan itu. Saudara apa? Tidak akan ragu-ragu untuk bilang, ambillah aku Tuhan. Nah, ambil di sini kan tidak selalu artinya mati. Ambillah aku jadi milikmu. Hati, pikiran, semua Tuhan ambil. Nanti kalau semua gila, baru sudah. Dia soalnya so bingung-bingung. Siapa engkau penama? Ini tahu. Ini baru sudah semua bawa di gereja. Tuh hari waktu dia semua tahu, presiden penama dia tahu, semua jago matematika, kasih pak dunia. Nanti kalau dia semua gila, baru kasih pak Tuhan. Banyak sekali dulu ada tamang-tamang di sekolah kitab. DPKKAD yang pandai-pandai kuliah di UI. Yang biongok dong saya masuk sekolah kitab. Coba, inikah manusia? Manusia yang mengasihi Tuhan? Sungguhkah kau mengasihi Tuhan? Coba. Sungguhkah kita mengenal Tuhan? Pantas kalau terakhir Tuhan bilang apa? Aku tidak mengenalmu. Coba. Karena kalau orang mengenal Tuhan, orang tahu orang pe kewajiban. Kenal Tuhan cuma apa? Orang mau minta apa-apa Pak Tuhan. Kong tempo apa orang mau kasih? Semua yang ada pada kita karena semua dari Tuhan. Bayangkan saudara. Bisa seperti itu manusia. Ya kan? Orang Kristen mana kira-kira yang nin tahu coba misalnya tuh coba itu 1 Timotius 6 ayat 10 coba. Ada orang Kristen yang belum tahu ini dia? Atau saudara tahu marnya peduli? Ayat 10. Oh. Tahu. Oh. Dan saudara cuma nin tahu sudah dipetambah. Letak di Alkitab, tapi pasti ini bunyi ayat ini semua orang tahu, orang Kristen. Makanya tidak ada yang peduli. Padahal apa? Kau sering tidak hadir ibadah, kenapa? Justru karena mengejar uang. Lalu saudara bilang saudara cinta Tuhan. Nah, kamu cinta uang. Bagus nih, tolong baca ulang. 3. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Situ dulu. Kan?
segala kejahatan, segala dosa, ini penyebabnya cinta uang. Aduh, bayangkan orang ya toh, anak umur 17 tahun, kawin dengan opa-opa 75 tahun, kenapa? Karena opa ada doi. Apa? Toh? Biar tuh opa pe istri solima. Ini tidak peduli. Bisa seperti itu, bayangkan. Coba, cowok-cowok kawin dengan oma-oma. Coba, ini kan cerita, kau bilang cerita mengong, tapi ini cerita betul. Coba, masa pemuda 19 tahun dengan oma umur 90 tahun. Loh, saya lihat saudara itu 2 tahun lalu tuh, lihat videonya. Orang bule, ya. Kenapa tuh oma sayang? Ba pegang patu cowok pe tangan. Jadi tuh oma berjalan begini. No, 90 tahun. Oma bilang, ya dia cinta sama dengan kita. Aku juga jatuh cinta pada dia. Ini cerita gila dari mana? Tapi itu ya terjadi saudara. Tuh, orang-orang semua komen, pasti ini cowok cuma lihat itu oma pe harta. Itu cowok tetap bilang, enggak, aku cinta padanya. Towo. Ya, dia nak malu berjalan di jalan dibanding dengan bapak-bapak lain, sampai DP istri cantik ya, itu istri di sebelah mana, dia di sebelah mana? Kok ini cowok demi mendapatkan uang kandati, biar semua orang lihat, ya peduli, dia kele-kele. Dan sengaja bilang pengumuman kepada semua orang, aku jatuh cinta. Bayangkan ini doi itu menggerakkan segala sesuatu. Sampai yang masuk akal itu terjadi. Lihat, ini firman Tuhan. Kesimpulan dari firman Tuhan. Akar dari segala kejahatan. Akar dari segala dosa. Cinta uang. Yang kan saya sampai hafal sekali itu kalimat itu. Kalimat di medsos. Apa? Uang bukan segalanya. Tapi segalanya butuh uang. Kong pendeta yang posting. Itu pendeta bagus kalau kita tuh ketua sinode pecat. Kamu apa? Tidak cocok dengan firman Tuhan jadi pendeta. Pandoti bukan pendeta itu. Coba lihat. Kenapa Paulus menasihati Timotius? Ya, suruh Timotius bilang pada jemaat yang dia pimpin. Bilang pada orang, kasih ingat pada orang. Akar segala kejahatan cinta uang. Lihat, apa sebab? Ya. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Yang ada orang memburu Tuhan. Mari kalau memburu uang, orang duh ngoni kok masuk keterlaluan kok mae. Tuh hari Jumat ngoni dulu sampai jam berapa di ibadah. Kok sekarang ngoni masih pagi semua pergi gereja le kok mangoni. Mari kalau memburu uang, aduh, berbagi akangnya dengan kita. Orang dapat rasa itu normal. Tuh. Hah? Iya. Kita lihat ini, ya. Ini tadi kan 1 Timotius 6 ayat 10. Nah, ini kalau pat orang Alkitab ini perikopnya beda. Tapi sebenarnya ini kan satu surat. Ini kan Paulus pesurat. Kali itu orang sudah, itu kok baku lain, itu kok ayat lain. Nah, ini satu surat, ya. Jadi peklar tuh kalimat tadi, ini deh kalimat berikut apa? Coba 3.
Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu tuh tadi ya. Cinta akan uang, memburu uang, mengejar uang. Manusia Allah apa? Satu, menjauhi cinta akan uang. Lalu yang orang kejar apa? Keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelembutan. Itu saudara. Ini yang orang mesti dusu. Oh, bayangkan ini. Sadiki jo. Keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelembutan. Oh Tuhan. So penuh roh. Mar buah-buah roh. Tidak ada dia. Ada juga buah pepaya, nanas, pisang, jambu. Itu supaya orang sehat-sehat selalu. Kandati nyandak sehat iman. Susah. Apa? Tadi ini saya bilang ini dia tadi di awal ibadah tadi ini. Ya, orang ini apa kata? Orang disebut manusia Allah. Manusia Allah yang tidak menyukai Allah. Coba bayangkan ini dia. Manusia Allah. Manusia Allah kong. Ini orang mau dengar firman Allah. Baru tadi. Sekarang semua ulang lagi. Baru kalamaring. Kewajiban setiap orang. Setiap orang-orang yang bagaimana berarti? Ya, orang yang menjadi manusia Allah. Orang akan tahu ini terompe kewajiban. Orang yang takut akan Allah, dia pasti tahu yang dia mesti kejar keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelembutan. Jadi bahasa Inggris sama. Oh, sama. Ya. Kalau di sini kote, cocok. Nah, di sini cuma tulis oh man of God. Nah, ini ya, manusia Allah itu man of God. Ya, flee these things. Jadi larikan dirimu dari hal-hal tadi. Hal-hal tadi itu yang apa tadi cinta uang, ya toh. Larikan dirimu dari sana. Itu tadi kan bahasa Indonesianya tadi tulis jauhkan, ya, jauhilah semua itu, ya. Nah, itu jauhi. Bagaimana jauhi? Jangan lari mendekat, lari bajau. Tuh waktu seorang menjadi manusia Allah, tuh kejar keadilan. Yang dikejar itu ibadah. Bukan dia kalau mau dusudoi dia lari-lari. Balaju jungo nih. Tuh lama sekali ini. Menghalangi mama kegiatan. Semua dapat doi itu orang. Mar kalau ibadah. So terlambat ya. Mau WC kata. Kalau memang suara sabut tuh lari kalau begitu. Kau tahu udah dengar firman Tuhan. Lain kalau memang saudara memang berjalan kasih yang soplang. Orang tuh begitu tuh. Kebelet tuh. Itu kalau sama. Waduh memang kok lari. Begitu. Bukan dia mencari selak karena apa? Mau menghindar. Tuh. Lalu orang-orang itu yang paling semore untuk menuntut hak. Kewajiban dia nintau mar kalau hak
Susah sekali orang kalau mau bilang padahal orang harusnya ya, waktu orang ini sadar siapa kita dan siapa Tuhan. Ya. Sampai orang PHK, orang bilang apa? Tuhan, aku tidak ada lagi hak atas diriku. Kenapa? Hah? Aku sudah dibeli dan harganya lunas dibayar. Tuh. Kalau orang sadar orang ini Tuhan sobli. Jago sekali kalau mau tuntut hak. Kalau Tuhan tidak belinya tidak ada hak berarti engkau harusnya. Tuh. Bayangkan rupa tuh Yehezkiel yang saya bilang ke saudara. Coba. Untuk jadi contoh kepada Israel, Tuhan bilang Yehezkiel, tuh. Besok engkau orang yang paling kau cinta akan aku ambil. Karena ini mau jadi contoh for Israel. Yehezkielnya tidak ada hak. Sampai Tuhan tahu ini dia paling cinta. Dan jangan menangis. Coba. Loh, Tuhan yang bilang itu. Coba cari deh di ayat. Angkat saudara. Itu tuh. Itu tuh orang yang sangat sadar. Orang ini Tuhan ambil sekarang. Dan saudara, ini boleh marah. Dia berhak penuh atas hidup kita. Dia ambil orang pe anak. Saudara boleh marah. Dia berhak penuh atas hidup kita. Abraham yang mengenal Tuhan. Tuhan bilang Abraham. Ya. Coba lihat dulu. Kau bilang Abraham ya. Lihat dulu ini. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Yehezkiel ini. Nabinya Allah. Apa? Hai anak manusia, lihat. Aku hendak mengambil daripadamu dia yang sangat kau cintai. Seperti yang kena tulah. Yang kan saudara. Kalau mati di panggung, lain lagi mati di panggung. Aduh, dia kasih yang mati terhormat. Nah, ini. Seperti kena tulah. Tetapi jangan meratap atau menangis. Jangan keluarkan air mata. Boleh. Paling cinta, ini boleh menangis. Pada paginya aku berbicara kepada bangsa itu dan malamnya istriku mati. Kalau Yehezkiel nyandak taat, kong Tuhan sepertinya kena tulah, beda ya. Tapi kalau orang sementara taat, justru melakukan semua yang Tuhan suruh. Dan yang terjadi justru hal-hal yang paling mengerikan, saudara. Yang orang-orang justru kan, mana dang orang pihak. Coba Yehezkiel ya. Harusnya dia kan kasih yang so berduka. Tuhan yang ambil, masa ini boleh menangis. Saya bilang begitu. Pada pagi berikutnya aku melakukan seperti yang diperintahkan kepadaku. Jadi semua berkabung tidak boleh, pakai baju kabung tidak boleh. Tuh. Kalau saudara taruh kira Yehezkiel ini, aduh saudara, ya, untuk menjadi lambang penghukuman bagi Israel, dia dapat suruh berbaring. Tuhan bilang itu Tuhan Ika kata. Tuhan Ika saudara, berbaring samping sebelah kiri, tuh, kong mengepalkan tinju, kong lihat tuh Israel, seolah-olah kau sedang mengepung dia. Coba. Selama engkau berbaring, seperti lamanya engkau berbaring, selama itu aku akan menghukum mereka. 1 hari mewakili 1 tahun. Tuhan bilang. 390 hari ya. Ini banyak. Diam-diam saja kau mengeluh, jangan mengadakan ratapan kematian, lilitkan destarmu, pakai kasutmu, jangan tutupi mukamu, jangan makan roti perkabungan dan semuanya. Pokoknya itu segala berkabung.
Yeskial ni boleh baking. Padahal yang tercinta Tuhan so ambil. Kung sekarang malah yang diajar suruh tuntut hak. Diajarkan hak-hak jadi umat Allah. Kamu hak layak untuk mendapatkan berkat. Layak untuk perintah-perintah Tuhan. Sementara Paulus akhirnya setelah dia sadar dirinya siapa dan siapa Tuhan itu. Dia bilang apa? Bagiku hidup adalah Kristus, mati untung. Mati sama dengan aku mendapat keuntungan. Gitu. Itu Paulus. Kalau sekarang kan orang mati. Mau potong muka mau mati. Susah. Padahal Yesus dari awal dia memperkenalkan diri waktu dia tampil sebagai manusia. Dia bilang apa? Mau menjadi muridku? Sangkali dirimu, pikul salib. Lalu kamu mesti rela kehilangan. Jangankan kehilangan harta. Jangan mengasihi istrimu sama dengan kamu mengasihi aku. Nggak boleh. Mesti sayang pak istri. Sayang pak suami. Tapi Yesus mesti segalanya. So itu tempo apa Tuhan mau ambil tuh istri, tuh suami, tuh anak, tuh siapa? Nih boleh marah. Jangankan itu. DP terakhir kamu harus rela kehilangan nyawa. Sampai begitu saudara. Saudara. Yesus dia kan buat mujizat di depan mata orang. Mengeluarkan Lazarus dari kuburnya. So membusuk dia. Kasih keluar. Coba. Kok bisa dia? Ngoni nak usah takut kalau ikut dengan kita. Nyanda akan ngoni saki. Serang saki ndak apalagi mati. Yesus nak bilang begitu. Justru kalau kamu mau menjadi muridku. Mau ikut pak kita. Aduh. Kamu harus rela kehilangan nyawa. Siapa mempertahankan nyawa? Pasti tidak akan mendapatkan nyawanya. Itu kan perintah Tuhan. Itu perintahnya. Nah, waktu itu orang takut Tuhan. Saudara mau takut bagaimana Pak Tuhan? Nah, coba sekarang saudara renungkan ini. Takut Tuhan. Saudara mau takut bagaimana Pak Tuhan kalau saudaranya kenal? Siapa yang bawa motor takut Pak polisi? Coba kalau orang nih tahu tuh polisi itu mana? Ya saudara mau takut apa? Ya. Jadi polisi Indonesia saudara. Coba sembunyi di belakang pohon. Napa dia? So lewat lampu merah. Dia nih tahu kalau ada polisi di situ. Coba, kalau kita tahu tadi polisi, ada polisi, lampu merah kita berhenti. Karena dia pikirnya tidak ada polisinya, tidak ada orang lihat, langsung bage. Orang tahu itu polisi, jadi orang berhenti. Padahal itu polisi apa? Itu polisi dia mau tunggu DP tamang, dia tidak bas sweeping. Kan banyak tuh begitu saudara. Ya. Kalian apa oto-oto so berhenti. Karena di situ ada dua polisi. Padahal tuh polisi ternyata dua ada baca itu nyana obat sweeping. Mar orang karena so tahu dalam seragam langsung berhenti. Siapa dong berhenti? Nyanda lengkap surat-surat. Nyanda pakai helm. Langsung berhenti. Sudah. Kalau tuh polisi bareng setengah hari di situ, kandati dia keram. Nyanda baba jalang dia tinggal di situ. Coba ini kan yang terjadi. Kenapa saudara seperti itu? Karena saudara tahu itu polisi. Kenapa orang yang tidak takut Tuhan?
Karena saudaranya tidak kenal Tuhan. Mengapa sukses itu kalau menurut Alkitab adalah sukses mengenal Tuhan. Kalau nyanda, orang yang ada yang takut Tuhan. Kenapa? Orang tidak kenal tuh Tuhan. Yang kan? So, itu ses kalau mau bahotbah sampai sekarang, saudara tante suka sekali itu ses yang ndak usah bahotbah dengan daging. Dong dengan apa dong? Ini yang dengan daging ini udah pakai mic. Tuhan ses duh, so lalu komang keras. So bilang akang kebakaran, tidak ada. Kebakaran. So bakar orang perumah. Atau so gila ini pasti. Oh Tuhan, aduh so bakar. Aduh, apa panggil pemadam kan begitu saudara. Tetangga-tetangga belum sampai tuh api, orang so basah dia semua. Itu kan orang kalau tak bakar, bukan nyanda, aku pasti kok sampai batu orang biasa saudara. Lebih saya kok cuma bagus aduh, tuh hari waktu tak bakar tuh di muka situ tuh orang yang udah palia, napa dia udah ikut saya mati semua tuh, saya kering saya mati, tuh, jangan sampai tuh api semua kamari, jauh di situ, asis tetangga sekitar, so gugup, kenapa karena ada palia tuh api. Waktu saudara sangat tahu siapa Tuhan itu. Saudara sangat tahu kalau Tuhan itu ada di mana-mana. Maka saudara, loh, nyanda ada orang lia. Ses nyanda dapat lia. Loh, Tuhan ada di mana-mana, dia dapat lia bangko. Ini, waktu orang takut Tuhan, karena dia mengenal Tuhan. Aduh saudara, mau suruh bikin dosa apa dia? Nggak akan. Pasti dia bilang gini, kecuali kita so mati. Ngoni mau suruh di sana kecuali ngoni bikin mati bagi kita kau bawa tapi jasad di sana. Maru kalau kita hidup begini kau ngoni mau suruh di sana, ndak ada kita, ndak ada. Kita takut Tuhan. Itu saudara. Kenapa takut Tuhan? Kau kenal Tuhan, toh? Lagi itu Yakobus pasal berapa itu? Aduh. Mengenal Tuhan artinya percaya Tuhan. Saudara, semua percaya Tuhan, mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan. Ini mesti dimulai dengan mengenal Tuhan. Semakin kau mengenal Dia, semakin kau akan disadarkan betapa kudusnya Allahku. Maka berarti ini hal-hal yang najis, hal-hal yang diperintahkan jangan. Kita jangan bikin kesiang. Dia sangat kudus dan dia sangat mengasihi aku. Apa? Cuma orang tuh tahu diri tuh. Dia sadar kalau dia sangat dikasihi. Kon dia malah bikin diri. Itu orang yang tahu diri tuh. Yang tahu diri jadi bikin diri. Pak saudara. Orang kan. Semakin dia sadar kalau dia dikasihi. Justru. Ini kalau kita bikin ini bikin sakit hati pada dia. Jangan bikin kesiang. Kalau enggak yang tercinta pe hati semua sakit. Tuh ya. Jadi waktu orang sangat mengenal Tuhan, mau bikin dosa, dia takut. Semua hal yang menyakiti hati Tuhan, dia akan menghindar jauh-jauh dari sana. Rela kehilangan teman, kehilangan dunia ini supaya aku terus menjadi sahabat dekatnya. Sudah pada Yakobus pasal kamu percaya sama satu Allah? Itu kan. Yakobus 2 ya, ayat 17. 19. Coba. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Oh baik.
Ya. Tetapi setan-setan juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Nih, ya. Kalau orang itu sungguh-sungguh mengenal Tuhan, dia tahu itu Tuhan, dia lebih gemetar dari setan gemetar. Ini karena saudaranya ada lihat Tuhan pemuka tuh sekarang. Dia so ganduk sekali, mar saudara kan nggak peduli. Ini yang marah-marah kok ses. Saudara tahu kan, saya sedang mewakili hatinya. Kalau hadirat Tuhan tadi bisa seperti tadi tuh, puji-pujian tadi. Artinya, Roh Kudus yang menggerakkan hati saya untuk berbicara seperti ini kepada saudara. Saudara yang ada palia, Tuhan pemuka, no lihat coba kita. Nah kalau saya menyampaikan isi hatinya, artinya kita sok keras begini, begitu oleh Tuhan berarti. Dia sudah sangat gemas. Dan kau bahkan tidak peduli. Kenapa setan takut? Karena setan dapat lihat itu Tuhan. Yesus belum usir pada orang, Yesus bilang, aku tahu engkau yang kudus dari Allah. Yesus bilang apa? Diam. Tuh orang di situ nyenin tahu kalau ini siapa? Setan so bilang kalau dia siapa? Tuh lihat saudara, tuh. Jadi sekali lagi ya. Waktu orang itu manusia bisa enggak melakukan hal-hal yang kudus, ya. Melakukan menjauhi dosa, lari dari dosa. Semua yang Tuhan bilang jangan dia. Bisa enggak? Bisa. Waktu dia kenal Tuhan itu. Waktu dia kenal Tuhan itu, dia takut akan Tuhan. Tuh. Takut akan Tuhan. Sekali lagi, kenapa saudara tidak pernah sadar kewajibanmu? Karena kamu tidak takut Tuhan. Kenapa kamu tidak takut Tuhan? Karena kamu tidak kenal Tuhan. Akhirnya harusnya so terbayang. Yesus berperkataan tuh selalu diulang di sini. Apa? Hari itu aku akan berterus terang. Aku tidak pernah mengenalmu. Undur pembuat kejahatan. Kalau kamu kenal Tuhan, kamu pasti tahu menyanyi mesti begini. Kalau di hadapan Tuhan. Melayani Tuhan harusnya begini. Katanya di hadapan Tuhan. Kita mau ibadah harusnya begini. Itu kenapa? Karena orang mengenal Tuhan itu. Orang ada pada menjadi warga kerajaan yang tidak tergoncangkan. Maka ibadah yang berkenan cuma satu. Hormat dan takut. Coba, itu kan selalu di sini disampaikan kepada saudara. Siapa kontrol ibadah jadi model begini? Kenapa? Karena sestaru di dalam hati. Ibadah yang berkenan pada Tuhan cuma satu cara. Hormat dan takut. Oh, ibadah apa ini? Ibadah kepada Allah. Oh, nyandak ada jenis lain. Kalau doa puasa duduk di bawah. Duduk di bawah kong basandar, kong bobo. Tuh, coba. Sekarang kan orang susah mau berlutut. Duduk di bawah kong basandar, kong lonjorkan kaki kong dia tidur. Itu tuh doa puasa. Jadi kalau orang tanya di sini, ini ibadah apa? Ibadah kepada Tuhan. Tuh, ini mau apa? Mau bilang penyembahan. Oh, lihat itu tadi. Terus yang pakai haleluya, haleluya, kepenuhan. Ada mengerti enggak? Haleluya, haleluya sampai lelah, sampai dia pastiu. Tidak pernah menikmati hadirat Tuhan. Kenapa? Kamu tidak takut Tuhan. Ibadahmu tidak pernah mencapai apa yang Tuhan inginkan. Hormat dan takut kepadanya. Kamu akan nikmati hadirat Tuhan. Kan sudah. Suatu orang di sini tuh menyanyi. Apa kata tuh hari Senin, ya. Sembahlah dan pujilah di kaki kepenuhan.
Ada menyanyi apa coba? Kenapa? Karena forto orang menyanyi itu sungguh-sungguh. Mau lagu cepat, lagu pelang. Hadirat Tuhan turun. Betul-betulnya tidak bagus edu. Nah, kalau orang lihat, dorangnya ada doa pembukaan. For apa engkau doa pembukaan berarti tidak sungguh-sungguh batukan. Kali orang jadikan lagu ini itu orang doa petuhan. Bayangkan. Kau adalah Raja, kau adalah Tuhan, namanya Yesus, Yesus, Yesus. Ulang, namanya Yesus. Kaki itu kepenuhan. Coba saudara. Sementara yang lain, bagaimana kau? Ayo, ke kanan, ke kiri. Kau adalah Raja, kau adalah Tuhan. Itu sampai lelah. Sudah bangun sekarang. Ore, beri kemuliaan bagi Tuhan. Dan Tuhan tidak merasa dimuliakan di situ. Kamu mengerti tidak? Terus sini tidak bermain. Kenapa? Karena sekali lagi saudara, yang Tuhan tuntut dari ibadah. Satu, hormat dan takut. Ini tidak mungkin bisa dilakukan oleh orang yang tidak takut Tuhan. Siapa yang tidak takut Tuhan? Dia yang tidak kenal Tuhan. Tuhan Yesus baik, ser, asik, saudara. Tadi ada yang pernah live, Tuhan, saudara pada, ibu-ibu yang punya, tadi maksud apa? Pokoknya kalau dia menyanyi, asik, oh gila itu apa? Udah marah, kenapa dia sebentar live ribuan orang penontonnya? Sampai segila itu saudara. Coba. Sekali lagi. Apa Senin tahu bagaimana mau membuat orang-orang suka pada kita? Aduh. Tapi sekali lagi saudara. Yang kita cari perkenanan Tuhan. For apa di sini ribuan orang? Tuh. Dengan ribuan setan. Apa? Ribuan orang dengan ribuan setan. Kenapa? Tuhan suka saya tinggal. Tuhan merasa dia tidak diperlukan. Dia tidak dihormati. Sampai ngeri saudara. Kamu lihat tuh. Apanya enggak pernah perhatikan ini? Setan-setan juga percaya. Kalau orang percaya itu cuma asal-asal, ya setan masih lebih bagus. Dan saudara kan tahu, setan yang tidak pernah masuk surga. Tuh? Jadi kalau kepercayaanmu masih setan lebih bagus, pasti kau tidak akan ke surga. Setan dengan keadaan seperti ini, dia gemetar dan dia tetap di neraka. Sekarang kan enteng sekali. Tuh. Semua salah kaprah. Akhirnya membicarakan tentang salib. Padahal Yesus bilang, orang mesti pikul salib. Aduh. Tuh. Apa kata Lukas 14 ayat 33 ya. Coba deh. Lukas 14 ayat 33. Iya. Coba. 3. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya. Apa? Tidak dapat menjadi muridku, kata Yesus. Kau bisa jadi jemaat nak? Boleh. Mendaftar juga pasti dong terima. Tapi sorry, kamu bukan
murid Yesus. Oh, orang takut jangan, orang semua coret orang dari keanggotaan gereja. Bagaimana? Sungguhkah kau murid Yesus? Itu orang supaya ada orang yang tangani waktu orang berduka. Bayangkan kok ini kan Kristen masa kini. Nanti kalau ada kedukaan siapa yang mau tangani? Bayangkan, cuma itu loh. Kok nak berpikir kita ini kalau mati masuk surga atau masuk mana? Kalau kamu jadi murid Yesus pasti ditangani atau tidak mayatmu, kamu pasti tiba di surga. Berapa jadi jemaat cuma supaya ditangani kalau dia mati? Coba saudara, bisa seperti ini orang Kristen masa kini. Betul. Kristen tidak takut Tuhan. Kenapa tidak takut Tuhan? Tidak mengenal Tuhan. Disuruh melepaskan diri dari apa? Dari semua milikmu. Termasuk nafasmu. Orang selalu berpikir nafas orang punya tuh. Orang pihak. Orang sampai mau bilang tentang kematian takut. So bilang akan kita ada minta mati. Tuh. Yang kan. So sakit bukan minta baik, minta mati. Ini kan bukan mau bunuh diri. Tapi saya rindu sekali menyatakan cintaku kepada Tuhan. Tuh. Kalau ini cara supaya aku mati, loh Tuhan bawalah aku pulang. Itu tuh. Sorga indah. Yesus mulia. Tapi yang ada orang mau dapat yang dia. Artinya kamu sedang diajar untuk berbohong. Kalau orang benar-benar diperkenalkan siapa Yesus. Pendeta yang orang tidak dengar. Tapi kan udah bagus juga. Ada pendeta yang sepaham dengan ses. Dia bilang loh kalau kamu tahu. Loh, kalau mati di surga. Loh kalau begitu niat matilah. Dia bilang. Nah ini begini nih yang orang tidak mau. Ya jadi sudah ses biar jodoh orang ini mau. Talian ini pendeta ini ribuan orang suka. Begitu dia khotbah. Dia bilang. Kalau kamu mau ke Singapura, terus pesawatmu delay, maksudnya tertunda jam keberangkatan. Kalau satu kali orang masih tenang, 2 kali tertunda, 3 kali tertunda saudara ya, biasanya itu penumpang langsung mengamuk. Saya pulang itu orang bedoi, masa nguni delay terus, tunda terus tuh keberangkatan. Mar kalau mau pergi surga. Padahal surga kata lebih gagah dari Singapura. Mari kalau pergi surga, puji Tuhan tertunda. Delay. Alasan banyak sekali. Inilah Tuhan, kita kok mau cari jiwa. Tuhan tahu saudara, Tuhan tahu habis itu nanti hasilnya seperti apa Tuhan tahu sekali lagi. Tuhan tahu dampaknya apa. Ya, ini tiba-tiba muncul soalnya Hizkia anak Manasye tuh. Coba. Setelah Hizkia Manasye. Enggak salah begitu ya. Manasye itu justru lahir setelah Hizkia tertunda kematiannya. Dengar baik-baik. Betul. Nah, dan Manasye itu kan Hizkia ditambah usianya oleh Tuhan berapa tahun? 15, toh? 15 tahun. Ya. Hizkia
punya anak Manasye justru di masa dia bertambah usia 15 tahun. Kalau saudara baca siapa Manasye, Manasye raja terjahat. Seandainya dia yang tidak minta tambah usia, dia yang tidak akan melahirkan Manasye, raja paling jahat di Israel. Yehuda. Oh, kasihan Tuhan. So bilang akang, Tuhan keputusan itu yang paling tepat. Termasuk ketika dia harus mengambilmu pulang. Masa mau pulang di surga kok takut? Ini kenapa jadi takut? Karena kamu tidak mengenal Tuhan. Tapi kalau orang kenal Tuhan, maka orang percaya kepadanya. Waktu percaya kepadanya, saudara percaya terhadap semua perkataannya. Yohanes 14. Coba ayat pertama, Dek. Yohanes. Coba baca. 3. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepada aku, kata Yesus. Ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ini Yesus yang bilang ya. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Bayangkan, Yesus yang bilang, di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Kalau tidak seperti itu, aku tentu bilang Pak kepada saudara. Sampai seperti itu cara Yesus menggambarkan sorga itu. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya. Yesus yang bilang. Dan yang ada orang yang katanya murid Yesus percaya. Nah, murid Yesus waktu itu percaya. Murid Yesus sekarang yang tidak percaya. Dia nama murid Yesus tapi sebenarnya dia tidak pernah percaya. Kalau di rumah Bapa tuh, coba ke bahasa Inggrisnya saudara. Yang kali bahasa Indonesia saudara. Ya, lain kali. Coba. In my father's house are many mansions. Mansion itu istana. Dengar baik-baik. Di rumah Bapakku banyak, yang orang tulis itu tempat tinggal. Di sini tulis banyak istana. Atau di rumah Bapakku istana semua. Dan DP muridnya tidak ada yang mau suka pulang. Mau suka tinggal di rumah busu. Coba saudara. Artinya kamu tidak mengenal Tuhan. Kamu tidak percaya kepada perkataannya. Yang bilang Yesus. Mengapa para murid kemudian siap untuk mati? Ya tidak ada marah Pak Tuhan. Tidak ada berhenti jadi murid Yesus. Karena udah kenapa? Siapa? Yakobus so mati. Ya, Petrus so di penjara. Orang berhenti jo. Cuma ingat abis ini orang justru tidak peduli. Justru waktu mereka dianiaya, mereka pulang dengan gembira. Kenapa? Karena mereka layak untuk menderita. Dorang gembira menderita karena Yesus. Kasih yang I would have told you. Nah, itu kan. If it were not so, I would have told you. Kalau tidak seperti itu, tentu kita bilang, I go to prepare a place for you. Saudara, ya itu masih sama-sama ya. Cuma tadi waktu tempat tinggal di sini tulis mansion, ya. Mansion itu istana. Tambah S di belakang karena banyak. Jadi di rumah Bapakku banyak istana banyak sekali. Yang bilang Yesus. Tuh orang ya. Baru tuh bukit doa sana di Tomohon. So bingung tuh orang dapat lihat gagal sekali. Bagaimana aku kalau sampai di sorga.
Aku langsung, "Aduh Tuhan." Waktu Tuhan bilang, "Bale nih." Oh Tuhan, jangan bale. Udah biar juga kita tinggal di sini. Karena orang belum sampai, saudara. So bilang, "Akang waktu orang tahu Yesus yang bilang seperti ini." Pantas Paulus bilang, seandainya boleh. Tuh, itu kan Filipi 1 ayat 22 ya itu. Seandainya boleh kita minta, lebih baik kita pulang. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Mana kata itu? Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Paulus. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Coba. Ini orang kalau mengenal Tuhan sampai begini pikirannya. Bukan dia mau tinggal di dunia dari dia mau bikin gereja besar. Lalu kemudian kamu jadi Manase. Ya saudara, kasihan. Orang tuh kalau bahas Hizkia selalu itu. Ini untuk apa? Untuk kalau ngonisaki jangan minta-minta mati. Tuh orang kok boleh minta Tuhan tambah sampai umur. Lihat Hizkia. Loh, lihat DP dampak. Akibatnya apa? Coba. Para pendeta kan waktu khotbah Hizkia kan beda. Beda tujuannya. Ngoni semua mati. Kenapa ya? Hizkia boleh minta tambah umur. Loh, siapa yang nak bahas? Akibat dari dia minta tambah DP umur. Aneh sih. Kenapa mesti tulis itu? Supaya engkau tahu. Kalau ketetapan Tuhan seperti itu masih lebih tepat waktu kau berkata, jangan seperti kehendakku. Jadilah kehendakmu. Begitu. Ini semua orang paksa, ikut orang mau. So bilang akan sana, kewajiban setiap orang. Lakukan perintah-perintahnya. Tidak mudah tapi sekali lagi ya. Semakin orang mengenal Tuhan, saudara akan bilang, oh Tuhan ambillah aku. Itu tuh. Itu apa? Saya bilang ke saudara, Yohanes 14 tadi, kalau masa kini itu cuma jadi khotbah di pemakaman. Padahal Yohanes 14 itu bukan khotbah Yesus di pemakaman. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah memimpin pemakaman waktu itu. Kalau dia ada di situ, dia bangkitkan orang mati itu. Itu. Tidak pernah Yesus pimpin pemakaman. Justru itu apa? Kata-kata penghiburan. Kata-kata penguatan kepada para murid. Sekali lagi, makin kita mengenal dia, kita semakin percaya, semakin takut Tuhan, semakin sadar kewajiban kita, semakin taat. Begitu. Semakin mengejar Tuhan, mengejar ibadah, mengejar yang Tuhan inginkan. Itu. Dan akhirnya, oh Tuhan, kalau sudah waktu, bawalah aku pulang. Aku milikmu, baik hidup maupun mati. Itu. Kalau tak tambah umur, ini lihat dong. Jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku
bekerja, memberi buah. Jadi kalau tak tambah umur mau apa? Tambah umur, saatnya pesta. Apa kata? Me time. Me time. Tuh. Jadi apa? Waktu untuk diriku. Jelong-jelong, senong-senong. Tuh. Jelong-jelong tuh jalan-jalan. Kalau senang-senang berarti senong-senong. Tuh. Kalau kasih kurang DPNG jadi seno-seno. Sekarang tuh begitu tuh. Daripada gerejong-gerejong, lebih baik senong-senong. Sekarang ada apa? Pengucepong tuh di Tomohong. Mekong-mekong. Puji Tuhan nih orang-orang Tomehong udah datang. Tadi saya pikir-pikir dosnya tidak mau datang ini Tomehong ini. Bukan saudara tuh, mari taruh di dalam hati. Oh Tuhan, kenapa saudara kok siap makan-makan so? Ya kan saudara, kandati orang dari dunia mana mau datang? Lawang-lawang dang, soalnya tidak pernah makan. Duh, ini kali saudara. Coba ayat itu terakhir coba. Yohanes 6 itu atau berapa itu dek? Tuh Yesus bilang dan orang cari Yesus pergi dengan murid-murid. Kong Yesus bilang, aku tahu engkau bukan datang karena melihat tanda kemarin. Coba orang lihat dulu. Coba Yohanes atau 23. Bayangkan sebegini hebatnya dorang cari Yesus. Bayangkan bukan nyandak ada perahu sudah Jo. Nah, waktu dong lihat Yesus enggak ada. Murid-murid juga enggak ada. Oh, mari. Udah napa ada perahu orang cari Pak Yesus sampai dapat. Kalau saudara kan bagaimana? Udah orang kata sungguh-sungguh kata jangan kata begitu. Napa? Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, tempo apa dah sampai? Bila mana kamu datang? Lalu Yesus menjawab mereka, bayangkan, yang ada kalimat lain. Shalom Rabi. Aduh, Rabi dok suka muka. Orang cari-cari. Kong Yesus jawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda, melainkan karena ngoni so mekong kong kenyong. Ya kan saudara, Yesus berlembut ini, dia lemah lembut. Ini kenapa dia berlembut? Yesus ini bukan hamba Yesus. Lihat dia kasar. Kenapa Yesus berjawaban? Yesus langsung dia bagi di ulu hati. Tak. Itu Tuhan dulu. Sekali lagi dia tahu motivasimu apa masalahnya. Coba, jangan sakit hati. Harusnya, oh Tuhan, kita nggak sadar kok tapi motivasi itu. Oh Tuhan, ampuni aku. Bagi itu bukan marah. Yesus, bayangkan Yesus ini. Sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu lihat mujizat. Bukan. Ya, tapi karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Sekarang ayat 27. Ini tuh orang Sony mau bahas. Tadi maksudnya cuma ayat 26. Marses langsung dapat ingat, oh iyo. Napa di ayat 27 toh? Ayat yang paling bagus. Coba. 3. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa.
melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Apa? Saudara, saudara mau sukses? Sukses apa? Nah apa ya? Bekerja for apa? Jangan biarkan pekerjaanmu menghalangi ibadahmu kepada Tuhan. Ini tuh pekerjaan yang dikehendaki Tuhan apa? Kejarlah ibadah, kan begitu. Bekerjalah bukan untuk makanan yang cuma fana. Fungsinya sementara. Bekerjalah untuk makanan yang akan bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Ibadah. Apa Yesus ingin tahu kalau saudara perlu doi? Bukan nanti sekarang manusia itu cari doi ya. Dari dulu. Murid-murid Yesus ketika dipanggil mereka sementara memancing, sementara kerja. Dan cara Yesus begini. Coba. Untuk mengejar Tuhan. Mengejar apa yang berkenan kepada Tuhan. Nyanda ada alasan sekali lagi. Nyanda ada alasan. Ya. Untuk dunia. Untuk manusia pada umumnya. Itu justru alasan-alasan itu semua masuk akal. Kenapa dia datang? Oh dia ada kerja. Masuk akal. Sangat diterima, sangat normal, sangat wajar. Tapi di hati Tuhan itu tidak wajar. Aduh saudara. Saya tahu dari mana baca. Dari semua ayat yang tadi. Itu kan bukan kesimpulan saya sekali lagi. Yang saudara baca itu firman Tuhan. Sedang sakit bukan alasan. Coba. Dan sekali lagi. Tuhan mesti izinkan saya sakit bahkan sakit berat. Supaya saudara waktu saya bicara. Saudara kok belum rasa tapi sakit sudah. Lebih sesuai dari itu. Supaya kau tahu. Ya. Selama nafas masih ada. Kamu tidak punya alasan. Untuk berkata tidak bisa. Kalau itu untuk Tuhan, kita baking apa saja. Kecuali dia bawa jalan kau ciri, kau mati. Itu kan lain. Selama kamu belum mati, kamu tidak punya alasan. Itu. Ya, ini sekali lagi dapat lihat di sini. Jadi kalau orang mau pasang itu alat pengecekan, harusnya saudara langsung dapat tahu. Saudara tingkat pengenalan kepada Tuhan dapat tahu. Segini, dapat tahu. Harusnya dari khotbah ini saudara dapat ukur. Saudara kira-kira kenal Tuhan itu berapa senti? Saudara dapat tako. Sampai so tahu-tahu ini bikin sakit hati Tuhan, dia bikin terus. Terus taruh ini di dalam hati ya. Orang rela kehilangan segalanya. Apa? Kewajiban setiap orang. Takut akan Tuhan. Semua kalau mau bilang itu wajib-wajib, saudara tahu semua tuh. Di perjanjian baru 1 Yohanes 2 ayat 6. Tuh. Yang berkata Yesus hidup di dalam dia, maka wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau kamu sungguh adalah murid Yesus, lahir baru, maka kamu harus bertanding dalam pertandingan yang benar, iman, pertandingan bagaimana kau? Pertandingan iman. Bertandinglah. Karena itu apa? Karena pertandingan itu apa? Wajib. Kalau bilang tentang wajib. Oh itu. Nah ini lagi. Jangan dek.
Coba itu pertandingan yang wajib. 1 Timotius 6 ayat 2 ya. Betul ya? Atau coba pertandingan 1 Timotius berapa itu tadi? Iya. Ibrani 12 ya. Ibrani 12 ayat 2. Ayat 1. Lihat. Coba 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang wajib bagi kita. Wajib. Ya. Itu saudara ya. Ini kalau orang takut Tuhan, orang tahu apa itu wajib untuk kita. Ya. Kuasai diri, kuasai tubuhmu, toh, sehingga orang tunduk kepada Tuhan. Itu baru orang beribadah berkenan kepadanya. Jangan hidup seperti cara dunia ini hidup. Toh. Roma 12, 1, 2. Toh. Tadi ada 1 Timotius 6 juga itu itu pertandingan. Ya. Tuh, itu baru kalau seandainya orang benar-benar berlomba seperti ini, bertanding dalam pertandingan iman yang baik, maka kamu kemudian kalau mati 2 Timotius 4 ayat 7 itu baru betul. Ini hidup cuma di PKTP itu Kristen. Tapi cara hidupnya benar-benar berbeda dari apa yang sungguh-sungguh Kristen. Coba, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Rebutlah hidup yang kekal. Mau rebut apa? Orang kok sudah di tangan tuh hidup yang kekal. Ini Alkitab ini ya. Bertanding untuk merebut hidup yang kekal. Karena untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Ini yang ada orang dipanggil untuk menjadi penonton, bauni pases. Orang dipanggil untuk menjadi peserta lomba yang benar-benar berlomba, sehingga hari matimu itu adalah menang dalam pertandingan iman. Semua kewajiban dia mau backing semua. Tapi kalau mati telah menyelesaikan pertandingan iman. Ini tahu ini dia. Padahal bertanding minum obat. Itu tuh dia bertanding. So taruh di dalam hati. Sungguhkah kita beriman? Sungguhkah kita mengenal Tuhan? Sungguhkah kita takut akan Allah? Benarkah kita murid Yesus? Ya. Sehingga ibadah kita benar-benar ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Setiap kali kau menyanyi, mengangkat tangan, Tuhan merasa dimuliakan. Jangan biarkan apa? Waktu dia lihat kau datang, dia lihat kamu mengangkat tangan, apa? Dia balik belakang. Kenapa? Karena dia jijik melihat orang itu. Kapan ibadah jadi jijik? Di mata Tuhan masalahnya. Kalau saya senang lihat saudara datang. Sungguhkah Tuhan senang melihat saudara datang? Lihat itu, Yesaya pasal 1 itu. Di berapa? Aku jijik melihat tanganmu. Aku jijik melihat kehadiranmu. Coba, kamu datang ibadah, siapa yang suruh? Itu Tuhan yang bilang loh. Lewat mulut Nabi Yesaya. Pendeta boleh senang lihat saudara hadir. Tapi waktu saudara cek firman Tuhan, sungguhkah kehadiranmu membuat surga bersuka cita atau apa? Ini ngeri dan orang banyak tidak peduli. Oh kita tadi ibadah.
Ibadah apa? Ibadah yang membuat Tuhan jengkel atau apa? Nah, jadi sekali lagi, saudara ini mau masuk di ibadah yang bagaimana? Ibadah yang model apa? Ibadah yang model togel. Coba saudara, harusnya kalau taruh sini keras, berupa bisa saudara, puji Tuhan. Coba saudara. Jadi kan saya bukan membenar-benarkan diri di sini. Kita bisa jadi tadi saudara, waktu saya dengar cerita itu, kita berdua begini, Tuhan, jangan biarkan aku senang mendengarkan cerita seperti itu. Tolong hambamu untuk mengkhawatirkan keadaan gereja masa kini. Berapa banyak kita Tuhan yang mau masuk neraka. Kalau gembala tidak lagi peduli, ini ibadah berkenan Tuhan atau nyanda. Masa saudara mau cari itu ibadah yang penting laju. Haleluya. Mari kita berdiri.